Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Malam. Cerita kali ini diangkat dari kisah nyata, diceritakan langsung oleh seorang sopir angkot bernama Pak Budi, yang pernah mengalami kejadian gaib di jalan pegunungan antara Wonosobo dan Temanggung. Kalau kalian sering lewat jalanan berkabut saat malam, siap-siap merinding. Karena tidak semua yang berdiri di jalan itu, manusia. Pak Budi biasa narik sampai malam. Malam itu ia menyelesaikan rute terakhirnya sekitar jam 11.30 malam. Dari Pasar Wonosobo, ia pulang lewat jalur alternatif lewat hutan pinus untuk memotong waktu. Jalan itu sepi, menanjak, dan banyak tikungan tajam. Kabut malam itu lebih tebal dari biasanya, seperti ada yang menyelimuti jalanan. Ketika melewati tikungan ketiga dari atas, lampu mobil Pak Budi menangkap sosok seorang perempuan berdiri diam di tengah jalan. Rambutnya panjang, kepalanya menunduk, dan ia memakai kebaya putih kusam. Pak Budi mengerem mendadak, membuka kaca, lalu berseru, "Mbak, hati-hati. Tengah malam begini bahaya berdiri di jalan." Tapi sosok itu tidak bergeming. Saat Pak Budi nyalakan lampu jauh dan lebih terang, ia terdiam. Kaki perempuan itu tak menyentuh tanah. Dia melayang. Pak Budi sontak mundur pelan. Tapi sebelum dia sempat kabur, sosok itu mendongak. Rambut terurai terbuka dan memperlihatkan wajah pucat, mata hitam pekat, dan bibir sobek seperti tersenyum. "Pak, tolong antarkan saya." Pak Budi tancap gas, berkeringat dingin. Tapi kaca spion tengah mobil memperlihatkan bayangan perempuan itu duduk di bangku belakang. Padahal mobilnya kosong. Napas berat terdengar dari belakang. Lalu suara kecil berbisik, "Saya cuma ingin pulang. Jangan tinggalkan saya lagi." Pak Budi baca doa. Tapi matanya tak bisa lepas dari spion. Sosok itu kini menangis, dengan darah menetes dari matanya. Keesokan harinya, Pak Budi menceritakan kejadian itu ke seorang warga desa di sekitar jalur hutan. Orang tua itu menghela napas. "Sampean lewat jalan, lembah tangis. Dulu ada perempuan muda yang diturunkan suaminya di situ tengah malam. Istrinya hamil tapi ditolak karena dianggap aib. Dia lalu bunuh diri, lompat ke jurang, sambil bawa anak yang masih dalam kandungan. Sejak saat itu, banyak sopir melihat perempuan berdiri di jalan, selalu sendirian, selalu menunduk. Kalau dia baikan, dia akan ikut masuk mobil." Pak Budi sejak malam itu berhenti nyetir malam. Katanya, setiap dia sendirian dalam mobil, ia masih mencium bau bunga melati dan mendengar suara napas berat dari belakang. Satu kali, ia bercermin dalam spion dan melihat, ada mata lain menatapnya. Itulah cerita nyata dari jalur Wonosobo, Temanggung. Cerita ini bukan hanya soal hantu, tapi tentang dendam seorang perempuan yang tak pernah mendapat keadilan. Kalau kalian suka kisah nyata seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah mencekam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hati-hati kalau berkendara malam hari. Siapa tahu, ada yang ikut naik, tanpa kamu sadari.